Bab 156. Kata-kata pembawa acara membuat semua orang tercengang. Kedua mobil ini merupakan mobil mewah papan atas dunia, jarang terlihat di waktu normal, bahkan tidak sedikit di China, bagaimana bisa selalu dibeli oleh orang yang sama. Tahukah Anda, mobil mewah setingkat ini tidak bisa dibeli hanya dengan menjadi kaya. 177 Aston Martin hanya terbuka untuk anggota merek Aston, dan pembeli harus memiliki lebih dari 3 mobil sport Aston Martin senilai puluhan juta agar memenuhi syarat untuk membeli. Ini baru memenuhi syarat, mobil ini terbatas di seluruh dunia. Hanya ada 77 mobil di lebih dari 200 negara di seluruh dunia. Bahkan tidak ada satupun di China. Mobil sport edisi khusus Bugatti Veyron Hermes bahkan lebih sulit untuk dibeli, karena Bugatti sendiri melayani orang-orang kaya raya dunia, ditambah dengan kustomisasi bersama Hermes, harganya terlalu mahal. Kedua mobil ini sebenarnya dibeli oleh orang yang sama, yang menunjukkan bahwa identitas dan status orang tersebut begitu kuat hingga mengejutkan. Namun, mata Ye Chen tidak tertuju pada kedua mobil itu. Dia mencari Xiao Churan di tengah kerumunan. Tepat ketika dia mencari dalam waktu lama dan tidak dapat menemukan Xiao Churan, dia tiba-tiba mendengar seorang pria di sampingnya berkata, "Churan, datang dan lihatlah kedua mobil ini. Kedua mobil ini adalah yang terbaik di dunia, bahkan aku belum pernah melihatnya sebelumnya." Ye Chen menoleh ketika mendengar suara itu, dan melihat Xiao Churan, diikuti oleh seorang pria dan seorang wanita. Jas dan sepatu kulit pria terlihat berminyak dan berwarna merah muda, sedangkan pakaian wanita keren dan ramping, tapi jauh lebih buruk dari Xiao Churan. Saat ini, Xiao Churan sedang mengikuti orang itu, dan berkata sambil tersenyum tipis, "Tuan Gao, saya tidak tahu banyak tentang mobil." Orang yang dikenal sebagai Tuan Gao tertawa dan berkata, "Saya memiliki penelitian mendalam tentang mobil. Lagi pula, pusat konvensi dan pameran kami sering mengadakan beberapa pameran mobil." Ye Chen melihat bahwa Xiao Churan menjaga jarak normal dari pihak lain, dan memanggil pihak lain itu Tuan Gao, jadi dia menduga bahwa dia mungkin keluar untuk membahas kerjasama, dan dia merasa lega. "Karena istri saya datang untuk membahas kerjasama, jika dia mengetahuinya saat ini, saya mungkin akan disalahpahami olehnya," jadi Ye Chen berencana mengambil kesempatan untuk menyelinap pergi. Tanpa diduga, ketika Xiao Churan tiba-tiba mengangkat kepalanya, dia melihatnya dari sudut mata, dan bertanya dengan heran, "Ye Chen, kenapa kamu ada di sini?" Ye Chen tidak menyangka akan ditemukan oleh Xiao Churan, dan buru-buru berkata, "Saya di sini untuk melihat dan melihat dunia, istriku, mengapa kamu ada di sini?" Xiao Churan mengangguk tanpa berpikir terlalu banyak, menjelaskan Tuan Gao di samping Ye Chen, dan berkata, "Ye Chen, izinkan saya memperkenalkan Anda, ini Tuan Gao Junwei dari keluarga Gao, dan pusat konvensi dan pameran Jinling adalah milik mereka. Mereka adalah salah satu mitra grup Xiao sebelumnya, tetapi sekarang kerjasama mereka dengan grup Xiao telah berhenti, dan ruang pameran pusat konvensi dan pameran akan didekorasi ulang dalam 2 hari, jadi mereka mengundang saya untuk berbicara tentang kerjasama." Saat dia mengatakan itu, Xiao Churan memperkenalkan wanita di sebelah Gao Junwei kepada Ye Chen, dan berkata, "Ngomong-ngomong, ini Zhang Juan, mantan teman sekelasku di SMA, dan sekarang sekretaris Presiden Gao." Kali ini, Zhang Juan menatap Marven Ye dengan heran, dan berkata, "Churan, aku mendengar dari teman sekelas SMA kita bahwa kamu merekrut menantu yang sangat tidak berguna, dan ternyata itu dia. Benar-benar tidak terlihat bagus, seperti..." Gao Junwei tersenyum tipis, dan menatap Ye Chen dengan sedikit rasa permusuhan, tapi kemudian menyembunyikannya dengan baik. Dia selalu memikirkan Xiao Churan, dan dia juga mengetahui keberadaan Ye Chen, tetapi dia belum pernah melihatnya. Mengetahui bahwa orang di depannya adalah suami Xiao Churan yang tidak berguna, Gao Junwei memandang Ye Chen dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Saya tidak tahu di mana Tuan Ye sekarang." Ye Chen berkata dengan ringan, "Saya sekarang seorang gelandangan." Zhang Juan berkata dengan nada menghina di sampingnya, "Bukankah itu hanya makan makanan lunak?" Jejak rasa jijik juga muncul di mata Gao Junwei. Dia memiliki kesan yang baik terhadap Xiao Churan ketika Xiao Churan masih di grup Xiao, dan sekarang dia mendengar bahwa Xiao Churan memulai bisnisnya sendiri, jadi dia sengaja menemukan Xiao Churan, sebuah perintah karena renovasi pusat pameran dibatalkan, dan Xiao Churan diundang. Berpikir bahwa aku harus membuat gambar di depan Xiao Churan, aku memandang Ye Chen dan berkata sambil tersenyum tipis,
Ye Chen, sebenarnya kamu tidak seharusnya berada di sini hari ini. Orang-orang yang datang ke pameran mobil hari ini semuanya orang-orang terkenal di kota Jinling. Kamu mengatakan bahwa menantu laki-lakimu yang sedang berkunjung datang ke sini. Bukankah kamu akan mempermalukan Curan? Ketika Xiao Curan mendengar ini, wajahnya langsung berubah menjadi jelek. Dia tidak menyangka Gao Junwei akan mengatakan sesuatu yang mengejek Ye Chen, jadi dia tentu saja sedikit kesal. Namun, sebelum Xiao Curan dapat berbicara, mata Ye Chen menjadi dingin, dan dia berkata dengan ringan, apakah pameran semacam ini luar biasa? Jika bukan karena mobil saya di sini, saya bahkan tidak akan datang ke sini. Mobilmu ada di sini, apakah kamu tidak melihat identitasmu? Zhang Juan berteriak dengan nada menghina dari samping, dan berkata, tidakkah kamu tahu bahwa mobil mewah yang dipajang di sini semuanya berharga $1 juta? Saya pikir kamu bahkan tidak mampu membeli roda seperti ini. Gao Junwei bahkan lebih meremehkan Ye Chen, dan berkata dengan nada bangga, Ye Chen, aku tahu apa pendapatmu tentang menantu dari rumah ke rumah, bukankah hanya makan makanan lunak? Aku ingin makan sesuatu yang bisa menyelamatkan muka, jadi aku ingin Curan membelikannya untukmu. Mobilnya bisa mengemudi, kan? Xiao Curan berkata dengan wajah dingin, Presiden Gao, Ye Chen tidak membutuhkan saya untuk membelikannya mobil. Mobil yang saya kendarai, Ye Chen membelikannya untuk saya. Gao Junwei terkejut sesaat, dia tidak menyangka Ye Chen mampu membeli mobil untuk dikirim ke Xiao Curan. Zhang Juan berada di samping, memandang Ye Chen dan tertawa dengan jijik, dan berkata sambil mencibir, hanya kamu yang bisa mengantarkan mobil. Setelah selesai berbicara, dia menoleh ke Xiao Curan dan bertanya, Curan, mobil jenis apa yang diberikan suamimu? Mungkinkah itu Cherry Kiki? Xiao Curan berkata, Marvin Ye membeli total 2 mobil, satu BMW 520 untuk saya, dan yang lainnya adalah BMW 530 untuk ayah saya. Zhang Juan berkata dengan marah, hehe, aku tidak menyangka suamimu punya $2. Gao Junwei menggelengkan kepalanya dan tersenyum menghina, BMW 520. Mobil jenis ini dikendarai oleh pelayan di keluarga kami, bagaimana bisa menandingi Curan? Segera, dia menatap Ye Chen dan berkata dengan dingin, Ye Chen, BMW 520 sangat murah. Kalau ambil pinjaman, uang mukanya hanya 100.000 yuan, tapi mobil mewah di sini semuanya mobil jutaan dolar. BMW seri 5 tidak memenuhi syarat untuk masuk mobil mewah. Terakhir kali adalah BMW 740. Apalagi di pameran mobil ini, ada 2 mobil sport mewah papan atas dunia. Anda benar-benar bisa membuka mata kali ini. Petik 2, Ye Chen tersenyum dengan tenang, menunjuk kedua mobil mewah teratas di peron, dan bertanya balik, Anda mengatakan bahwa ini semua adalah mobil mewah yang saya tidak mampu beli, jadi izinkan saya bertanya kepada Anda, berapa banyak Anda mampu membeli 2 mobil teratas ini? Mobil sport mewah di dunia. Bangun, Gao Junwei mencibir dan berkata, di showroom ini, kecuali 2 mobil ini, saya mampu membeli semua mobil lainnya. Bagaimana dengan Anda? Gantungan seperti Anda, saya rasa Anda dapat membeli apapun yang Anda inginkan. Bahkan tidak mampu membelinya. Petik 2, Bab 157. Gao Junwei menyelesaikan Ye Chen, berbalik dan berkata kepada Xiao Curan, Curan, saya sangat mementingkan kerjasama kita kali ini. Untuk mengungkapkan ketulusan saya, di pameran otomotif ini, kecuali 2 mobil di tengah, sisanya dari kalian pilih saja salah satu, saatnya ganti BMW 520 rongsokanmu, bagaimana dengan Audi 8 RS? Konfigurasi teratas hampir 2 juta, tenaganya kuat, sangat cocok untuk Anda. Petik 2, Gao Junwei sudah lama mendambakan Xiao Curan, kali ini dia mengundang Xiao Curan kemari, dia ingin mendapatkan Xiao Curan dengan serangan uang atas nama renovasi pusat pameran mobil. Zhang Juan selalu tahu bahwa Gao Junwei memikirkan Xiao Curan, jadi dia buru-buru berdiri di samping dan berkata, Curan, ini adalah kasih sayang Presiden Gao kami padamu, kamu tidak boleh menolak. Xiao Curan dengan cepat menolak, terima kasih Tuan Gao atas kebaikan Anda, tapi hadiahnya terlalu mahal, saya tidak bisa menerimanya. Gao Junwei tertawa dan berkata, ini hanya 2 juta Audi 8 RS. Jumlah uang ini tidak berarti apa-apa bagi saya. Selama Anda menyukainya, saya akan membelinya dan memberikannya kepada Anda sekarang. Ye Chen memandang Gao Junwei dengan dingin, dan berkata dengan ringan, tidak perlu, kami punya mobil di rumah,
kami tidak membutuhkan Anda untuk mengirimkannya, dan selain itu, bukan giliran Anda untuk mengirimkannya. Terserah kamu, Gao Junwei berkata dengan nada menghina, bukannya aku meremehkanmu, mobil mana yang mampu kamu beli? Ye Chen memandangnya sambil bercanda, menunjuk kedua Aston Martin 177 dan Bugatti Veyron edisi terbatas di atas panggung, dan berkata sambil tersenyum, bagaimana kalau memberikan keduanya yang tidak mampu kamu beli? Rumput. Gao Junwei berpikir bahwa Ye Chen sengaja menggodanya bahwa dia tidak mampu membeli mobil semahal itu, dan berkata dengan dingin, "Nak, jangan terlalu sombong. Saya sudah mengatakan itu kecuali 2 mobil di sini ruang pameran hari ini. Aku bahkan bisa mengantarkan mobilnya, bisakah kamu melakukannya?" Ye Chen berkata, "Saya juga berkata, jika saya ingin memberikannya, saya akan memberikan keduanya." Hahaha. Gao Junwei tertawa marah, dan berseru, "Tahukah kamu jenis mobil apa itu? Kamu bisa buka mulut dan membicarakannya. Bukannya aku meremehkanmu. Kedua mobil ini dijaga oleh penjaga keamanan. Anda bahkan tidak bisa menyentuhnya seperti ini. Tidak bisa menyentuhnya, apalagi membelinya." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Menurutku kamulah yang benar-benar tidak bisa menyentuhnya." Gao Junwei mencibir dan berkata, "Pusat konvensi dan pameran adalah milik keluarga saya. Manajer kedua perusahaan ini harus memberi saya muka. Jika saya ingin menyentuh mobil ini, apakah saya tidak bisa?" Ye Chen mengangkat bahu dan berkata, "Menurutku tidak ada perbedaan antara kamu dan aku. Aku tidak bisa merasakannya, begitu juga kamu. Kita sebenarnya mirip." Ketika Gao Junwei mendengar ini, dia langsung meledak, mengertakkan gigi dan berkata, "Apakah kamu layak dibandingkan dengan saya?" Ye Chen mengangguk dan berkata, "Tentu saja, kataku, tidak ada perbedaan di antara kita. Jika kamu tidak percaya padaku, coba saja." Baik, Gao Junwei hendak ditangkap oleh metode provokatif Ye Chen saat ini, dan berkata dengan dingin, "Tunggu, saya akan pergi dan menyentuhnya agar Anda dapat melihatnya." Bagaimanapun, dia mengambil langkah menuju kerumunan. Ekspresi Ye Chen agak dingin saat ini. Menurut Qin Gang dan Wang Zhengang, mereka membayar 2 mobil yang mereka kirimkan sebagai penjaga keamanan dari perusahaan transportasi uang kertas. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa tidak ada orang lain yang boleh menyentuh kedua mobil ini sebelum Ye Chen mendapatkannya. Jika Gao Junwei ini benar-benar menyentuh kedua mobil ini hari ini, maka dia akan mendatangi kedua orang ini untuk menyelesaikan masalah. Setidaknya dia akan menghukum mereka atas kejahatan karena tidak melakukan sesuatu dengan baik. Namun, meski Gao Junwei menyentuhnya, terus kenapa? Ketika dia menyentuhnya dan memamerkannya pada dirinya sendiri, dia mengeluarkan gelangnya dan duduk untuk melihat ekspresi seperti apa yang akan dia miliki ketika melihatnya. Saat ini, Gao Junwei bergerak untuk menyisihkan kerumunan yang mengelilingi mobil, lalu dia mendatangi penjaga keamanan dan berkata, "Teman-teman, saya wakil manajer umum pusat konvensi dan pameran Jinling. Apakah Anda ingin mengagumi kedua mobil ini?" "Tidak," salah satu penjaga keamanan yang bergabung dengan perusahaan angkutan tunai setelah pensiun dari militer berkata dengan sangat tegas, "Saat ini, pemimpin kami memiliki perintah bahwa tidak ada seorang pun yang boleh mendekat kecuali pemilik mobil." Gao Junwei tidak bisa menahan wajahnya. "Sial, apa kamu benar-benar tidak boleh menyentuhnya? Bukankah ini terlalu memalukan? Anda tahu ini adalah showroom kami. Jika dia tidak bisa menyentuh kedua mobil ini, bukankah dia benar-benar sama dengan Ka'an Asteris Elbow Ye Chen?" "Tidak, saya tidak bisa kehilangan muka dengan mengatakan apapun." Gao Junwei menahan amarah di dalam hatinya, dan berkata kepada penjaga keamanan dengan suara yang bagus, "Bung, saya juga seorang pecinta mobil, tolong bantu saya, dan saya pasti tidak akan memperlakukan Anda dengan buruk di masa depan." Lagi pula, satpam itu adalah pensiunan tentara yang berkepribadian lurus, sehingga ia menolak dengan tegas, "Pak, izinkan saya memberitahu Anda lagi, jika Anda bukan pemilik mobil, Anda tidak akan pernah diizinkan mendekati mobil ini." Ketika Gao Junwei melihat bahwa pihak lain selalu tidak menghormatinya, dia menjadi tidak sabar, dan mengancam dengan gigi terkatup, "Seluruh pusat konvensi dan pameran adalah milik keluarga saya. Anda, seorang penjaga keamanan, berani melawan saya. Jangan kamu ingin main-main." Pihak lain berkata dengan acuh tak acuh, "Maaf, saya penjaga keamanan perusahaan pengangkutan uang kertas Zhenyuan, bukan penjaga keamanan pusat konvensi dan pameran Jinling. Bahkan jika Anda adalah bos pusat konvensi dan pameran Jinling, Anda tidak punya hak untuk mengontrol saya."
Gao Junwei menjadi marah karena malu. Kamu tidak tahu malu. Setelah selesai berbicara, Gao Junwei berteriak dengan marah, percaya atau tidak, saya akan membiarkan Anda keluar dari pusat konvensi saya sekarang. Pihak lain berkata dengan hampa, kami telah menandatangani kontrak dengan tempat Anda, dan hari ini kami menyewanya, jadi Anda tidak berhak mengeluarkan saya, dan tugas saya adalah melindungi keselamatan mobil ini. Pendapat apa lagi? Apakah kamu dapat berbicara dengan pemimpin kami? Ye Chen menghampiri Gao Junwei saat ini, dan bertanya sambil tersenyum, oh, Tuan Gao, ada apa? Apakah karena orang tidak mengizinkanmu menyentuhnya seperti ini? Hei, memalukan jika tidak membiarkanmu sentuh itu. Gao Junwei memelototi Ye Chen, lalu menatap Xiao Churan, tersipu seperti pantat monyet. Baru saja dia mengucapkan kata-kata liar, tetapi sekarang penjaga keamanan pihak lain benar-benar tidak memberinya wajah apapun, dan bahkan tidak memberinya kesempatan untuk menyentuh kedua mobil ini. Itu tidak tahu malu. Zhang Juan melihat Gao Junwei mengalami kemunduran berulang kali, jadi dia mau tidak mau membantunya kembali ke Marven Ye dan berkata, apa yang Anda lakukan dengan Tuan Gao? Percaya atau tidak, biarkan penjaga keamanan mengusir Anda. Saat ini, seorang reporter dengan kamera berkata kepada Gao Junwei, temanku, orang-orang tidak mengizinkanmu menyentuhku, jadi tolong berhenti main-main di sini. Kamu telah mempengaruhi kami untuk mengambil gambar. Yang lain juga menggema, benar, apakah mobil semahal itu terjangkau? Coba lihat, sepertinya aku ingin menyentuhnya, memotretnya, dan mempostingnya di Moments. Aku sering melihat penis sia-sia semacam ini. Wajah Gao Junwei menjadi sangat jelek. Jika dia tidak bisa mendekat dan menyentuh kedua mobil ini lagi, bukankah dia akan menjadi seperti Ye Chen dan menjadi sampah di mata semua orang? Memikirkan hal ini, dia membuat wajah gelap dan berkata kepada penjaga keamanan, saya akan memberi Anda waktu 30 detik. Jika Anda masih menghalangi jalan saya akan mengusir semua orang dan mobil Anda, dan Anda tidak perlu berhenti pameran mobilmu. Selesai. Bab 158. Pada saat ini, seorang manajer berjas mendengar pertengkaran di sini dan bergegas. Di belakangnya ada sekelompok pria kekar berpakaian pengawal, semuanya bermata jahat, dan semuanya berjanggut. Apa yang terjadi? Siapa yang membuat keributan di sini? Ketika Gao Junwei melihat manajer itu, dia berkata dengan arogan, apakah Anda orang yang bertanggung jawab di sini? Ya, pria itu mengangguk dan berkata, saya manajer eksekutif pameran, Limo, siapa Anda? Gao Junwei mendengus dingin dan berkata, saya Gao Junwei dari pusat konvensi dan pameran. Limo berkata dengan acuh tak acuh, ternyata itu Tuan Gao. Saya tidak tahu Tuan Gao membuat keributan di sini, apa urusan Anda? Gao Junwei berkata dengan dingin, bawahan Anda terlalu tidak kompeten. Saya ingin naik dan melihat lebih dekat kedua mobil itu, tapi dia menolak saya masuk. Apa maksud Anda, meremehkan saya? Limo tersenyum tipis dan berkata, maaf Pak Gao, kedua mobil ini sudah dibeli oleh pelanggan, dan sekarang kami menunggu pelanggan mengambil mobilnya. Atasan kami juga sudah menjelaskan bahwa kedua mobil ini terlalu mahal. Tidak bisa disentuh. Gao Junwei mengerutkan kening dan bertanya, jadi, kamu tidak menatapku? Maaf, Li gagal dengan tulus, tidak ada yang bisa memberikan wajah ini kepada siapapun, apalagi Tuan Gao. Bahkan jika Raja Surga ada di sini, selama dia bukan pemilik mobil, dia bisa jangan sentuh kedua mobil ini. Gao Junwei hampir saja curang, di depan banyak orang, apalagi Xiao Churan masih di sini, aku bisa mengatakan semuanya, kamu tidak menatapku, kan? Bagus, kalau begitu jangan salahkan aku karena menjadi gila. Jadi dia langsung berteriak dengan marah, oke. Karena kamu begitu berkuasa, kuil di pusat konvensi dan pameran kami terlalu kecil untuk menampungmu, jadi harap kosongkan tempatnya dan pergi. Limo berkata, Tuan Muda Gao, apakah ini keterlaluan? Bagaimanapun, kami telah menandatangani kontrak sewa, dan kami telah membayar uangnya. Bagaimana Anda bisa memutuskan kontrak? Jadi bagaimana jika kamu melanggar kontrak? Gao Junwei berkata dengan marah, aku lebih suka membayarmu ganti rugi karena melanggar kontrak daripada mengusirmu. Zhang Juan buru-buru datang untuk membujuknya saat ini, dan berkata dengan suara rendah, Tuan Gao, jika kita melanggar kontrak, ganti rugi yang dilikuidasi akan menjadi 3 kali lipat dari jumlah total. Jika ketua mengetahuinya, dia akan marah besar. Petik 2. Saat ini, Gao Junwei tersendat lagi.
Ye Chen sangat senang menonton dari samping, dia tertawa, dan menambahkan, Tuan Gao, dengan status Anda masih tidak dapat menyentuh kedua mobil ini. Apakah begitu sulit untuk menyentuhnya? Oh, pusat konvensi dan pameran Tantang Bos, sungguh memalukan. Gao Junwei berkata dengan marah, siapa yang memberitahumu bahwa aku tidak bisa menyentuhnya? Setelah selesai berbicara, dia memalingkan wajahnya, mendorong Li Mo menjauh, dan berkata dengan dingin, hari ini, saya telah menemukan mobil ini. Jika kamu tidak ingin mati, jangan datang ke sini dan membuat masalah, atau saya akan melakukannya. Panggil seseorang dan segera bunuh dia. Melihat Gao Junwei hendak bergegas menuju Aston Martin 177 edisi terbatas, Li Mo sedikit cemas, dan dia buru-buru memanggil penjaga keamanan untuk menghentikannya. Gao Junwei tidak menyangka ada satpam yang bau benar-benar berani menghentikannya, dan langsung berteriak, semua satpam di pusat pameran datang ke sini. Satpam yang menjaga mobil ini semuanya dari luar, tapi satpam yang ada di tempat pameran itu sendiri banyak, dan jumlahnya tidak kalah dengan pihak lain. Mari kita lihat siapa yang takut pada siapa. Li Mo melihat beberapa penjaga keamanan dari pusat pameran berlarian, dan mungkin ada konflik, jadi dia segera menelepon Qin Gang. Tuan Qin, Tuan Gao dari pusat konvensi dan pameran Jinling bersikeras untuk menyentuh Aston Martin 177 itu, dan sekarang akan memulai pertarungan. Apa yang harus kita lakukan? Qin Gang terkejut dan berseru, mobil itu untuk Tuan Ye. Saya tidak peduli siapa yang tinggi atau pendek. Kecuali Tuan Ye, siapapun yang berani menyentuh mobil itu, biarkan penjaga keamanan memberikan tangannya kepada saya. Li Mo buru-buru berkata, Bos Qin, pusat konvensi dan pameran Jinling adalah milik keluarga Gao, bukankah ini terlalu berlebihan? Keluarga Gao itu kentut. Qin Gang berteriak dengan keras, keluarga Gao bahkan bukan kentut di mataku. Biar ku beritahu, selama anak bermarga Gao itu menyentuh mobil yang kubeli, kamu sebaiknya keluar dari Jinling dan jangan biarkan aku melihatmu. Qin Gang baru saja mendapat 2 obat ajaib dari Marvin Ye kemarin. Dia begitu gembira hingga dia tidak tertidur sepanjang malam. Dia tiba-tiba mendengar seseorang berani menyentuh mobil yang dibelikannya untuk Tuan Ye. Bukankah ini mencari kematian? Kekuatan keluarga Gao jauh lebih rendah daripada keluarga Qin. Terlebih lagi, ada guru hebat seperti Tuan Ye di belakang Qin Gang, dan Gao Junwei kecil tidak memperhatikannya sama sekali. Mendengar ini, hati Li Mo bergetar, dan dia mendongak lagi, dan menemukan bahwa Gao Junwei telah membawa beberapa penjaga keamanan bersamanya, mencekik penjaga keamanan yang dia pekerjakan di sini. Gao Junwei masih sangat sombong, dia berkata dengan dingin, jika kamu tidak keluar, aku akan meminta seseorang untuk melakukannya. Tangan Li Mo gemetar karena marah, sial, apa menurutmu satpam yang kuundang ini hanya hiasan? Mereka ini biasanya jagoan mengawal kendaraan pengangkut uang tunai, bagaimana bisa Anda, para satpam yang menjaga gerbang, dibandingkan dengan mereka? Selain itu, dia baru saja menerima instruksi Qin Gang, dan dia juga takut kedua mobil itu salah, jadi dia menunjuk ke arah Gao Junwei dan memerintahkan penjaga keamanan yang dia sewa, sial, berikan aku sesuatu yang tidak kamu inginkan. Saya akan pukul dengan keras. Jika Anda memukulnya sampai mati, Presiden Qin akan melindungi Anda. Penjaga keamanan perusahaan pengangkutan uang kertas tidak tahan dengan sikap buruk Gao Junwei untuk waktu yang lama, dan mencoba memberinya pelajaran, tetapi ketika mereka mendengar perintah Li Mo, mereka langsung merasa seolah-olah mereka telah dipukuli, dan satpam di kepala berteriak, saudara-saudara, beri saya pelajaran, hajar. Setelah selesai berbicara, dia langsung menamparkan wajah Gao Junwei, dan mengutuk, aku sudah lama ingin memukulmu, bajingan. Gao Junwei ditampar wajahnya, dan dia berteriak dengan tegas, ini sasis keluarga Gao saya, kamu berani memukul saya. Persetan denganmu. Penjaga keamanan veteran itu segera mengangkat kakinya dan menendang pinggang Gao Junwei dengan keras. Tendangan ini begitu dahsyat hingga langsung menendang Gao Junwei sambil memegangi perutnya dan menggelinding menjadi bola di tanah. Penjaga keamanan di beberapa pusat konvensi dan pameran lainnya sama sekali bukan tandingan penjaga keamanan perusahaan pengangkutan uang kertas, dan mereka semua dipukuli dalam waktu singkat. Zhang Juan bergegas ke Gao Junwei, dan sambil melindunginya, dia mengutuk dengan marah, kalian mencari kematian, kan? Kalian sudah selesai, berani memukul Presiden Gao kami. Keluarga Gao tidak akan membiarkanmu pergi. Li Mo berkata dengan dingin, keluarga Gao.
Katakan, mobil ini dibeli oleh pemilik keluarga Qin. Dia berkata, karena seseorang dari keluarga Gao kamu berani mencari masalah, dia akan memukuli ibumu sampai dia tidak tahu. Anda, keluarga Qin. Zhang Juan menjadi bodoh saat mendengar ini. Gao Junwei terbaring di tanah kesakitan, dan hatinya ketakutan. Keluarga Qin. Keluarga Qin ada di Jinling, tapi ini adalah keluarga besar kedua setelah keluarga Song. Terlebih lagi, hubungan antara keluarga Qin dan keluarga Song sepertinya selalu baik. Sebaliknya, keluarga Gao tidak lebih dari menjalankan pusat konvensi dan pameran yang jaraknya lebih dari 1000 mil, jadi bagaimana mereka bisa memprovokasi keluarga Qin? Gao Junwei mengabaikan rasa sakit di sekujur tubuhnya, dan berkata dengan nada meminta maaf, maaf. Saya benar-benar tidak tahu bahwa ini adalah mobil yang dibeli Tuan Qin. Maaf, saya buta. Bab 159. Gao Junwei sangat ketakutan saat ini, tetapi dia sangat marah hingga dia hampir ingin membunuh seseorang. Saya dipukuli di pusat pameran rumah saya, dan pada akhirnya saya harus berlutut untuk meminta maaf kepada orang yang memukul saya, dan yang lebih penting, saya dipukuli di depan Xiao Churan. Ini hanyalah penghinaan terbesar yang saya miliki, ditemui dalam hidupku. Namun, dia tidak mampu menyinggung keluarga Qin, jadi dia hanya bisa melampiaskan amarahnya pada Ye Chen di dalam hatinya. Dia merasa bahwa penis Ye Chen yang bau itulah yang membuatnya bersikeras untuk menyentuh mobil itu, tetapi dia dipukuli dan dipermalukan di depan Xiao Churan. Dia harus membalas dendam ini. Saat ini, Li Mo melihat bahwa dia cukup peka, jadi dia berkata kepada orang-orang di sekitarnya, "Oke, berhenti memukul." Penjaga keamanan perusahaan pengangkutan uang kertas menyerah, tetapi penjaga keamanan pusat konvensi dan pameran telah dipukuli dan berguling-guling di lantai. Ye Chen berdiri di samping, memandang Gao Junwei yang berada dalam kekacauan di tanah dengan jijik, dan bertanya sambil tersenyum, "Tuan Gao, sepertinya kedua mobil ini, Anda bahkan tidak dapat menyentuh kabel gantung seperti Anda." Gao Junwei sangat membencinya hingga dia sangat membencinya, namun dia tidak menyangka dia akan berani memprovokasi dia, dan langsung memarahi dengan ekspresi muram, "Ye Chen, kamu membuatku kehilangan muka hari ini, aku pasti akan melakukannya, tidak memaafkanmu." Ye Chen tersenyum dan berkata, Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah?" Setelah selesai berbicara, Ye Chen bertanya pada Xiao Churan di sebelahnya, "Sayang, benarkah?" Xiao Churan sedikit malu saat ini. Gao Junwei terus mengejek Ye Chen barusan. Dia memang sedikit kesal, tapi dia tidak menyangka akan menjadi seperti ini. Alasan kenapa saya tidak marah pada Gao Junwei barusan terutama karena saya ingin berbicara tentang kerjasama di pusat konvensi dan pameran. Tapi melihat Gao Junwei mengungkapkan warna aslinya, dia juga merasa sedikit jijik di dalam hatinya, jadi dia menatapnya dan berkata dengan serius, "Tuan Gao, kejadian ini sendiri karena kamu yang memprovokasi terlebih dahulu, dan kamu sendiri bentrok dengan orang lain dan mendapatkan dipukuli. Apa hubungannya dengan Ye Chen? Saya harap Anda bisa membedakan mana yang benar dan yang salah dan jangan ganggu dia." Gao Junwei memperhatikan bahwa Xiao Churan sedikit meremehkannya, dan hatinya dipenuhi dengan kebencian. Dia menatap Ye Chen, mengertakkan gigi dan berkata, "Stinky Diaosi, tunggu aku." Ye Chen menatapnya dengan heran, "Kamu memanggilku apa?" Gao Junwei memarahi dengan marah, "Aku memanggilmu Diaosi Bao. Apakah kamu tuli?" Zhang Juan, yang berada di sebelahnya, juga menambah bahan bakar dan kecemburuan, dan memarahi dengan marah, "Ye Chen, kamu adalah menantu dari rumah ke rumah yang makan makanan lunak, memanggilmu sutra gantung itu membuatmu tersanjung." Ye Chen tidak marah, dan berkata sambil tersenyum, "Kamu bilang aku gantungan, tapi kamu bahkan tidak bisa menyentuh sisi kedua mobil ini, dan kamu dipukuli. Begitu banyak orang yang menonton, kamu bilang kita berdua siapa apakah Diaosi?" Kerumunan di sekitarnya tertawa terbahak-bahak. Wajah Gao Junwei sangat jelek. Dia mengertakkan gigi dan berkata, "Seolah-olah kamu bisa menyentuhnya, jika kamu punya nyali, kamu bisa menyentuhnya dan menunjukkannya padaku." Saat dia mengatakan ini, apa yang dipikirkan Gao Junwei di dalam hatinya adalah menggunakan metode kekerasan pada Ye Chen. Jika dia tertipu dan menyentuh kedua mobil tersebut, dia pasti akan dipukuli dengan kejam. Jika dia tidak dibodohi, tapi mengaku di depan semua orang, maka dia bisa menyelamatkan mukanya. Namun, saya tidak menyangka Ye Chen akan berkata dengan sangat tenang saat ini, "Apa gunanya menyentuhnya? Bolehkah saya mengujinya agar Anda dapat melihatnya?"
Hahaha, Gao Junwei mencibir keras, test drive. Apakah kamu layak melakukan test drive untuk mobil semahal itu? Jika kamu bisa menyentuh pegangan pintunya, aku menganggapmu sebagai pemenang hari ini. Gao Junwei merasa karena ada begitu banyak orang yang menjaga Limo, jika Ye Chen ingin menyentuhnya, dia pasti akan dipukuli seperti dirinya. Ye Chen tersenyum tipis, menunjuk ke Aston Martin 177 di depannya, dan bertanya pada Xiao Churan, sayang, apakah kamu ingin membawa mobil ini jalan-jalan? Jika kamu mau, aku akan mengantarmu ke sana. Xiao Churan buru-buru membantunya, dan berkata dengan suara rendah, Ye Chen, jangan main-main, tidak bisakah kamu melihat apa yang terjadi pada Gao Junwei? Pada saat ini, Gao Junwei berjuang untuk berdiri, dan berkata sambil mencibir, Ye Chen, kamu berpura-pura menjadi seperti apa bersamaku? Tahukah kamu betapa hebatnya mobil ini? Hanya ada 77 mobil di dunia, dan tidak ada harganya. Bahkan ayahku kamu belum pernah naik mobil sebelumnya, apakah kamu masih ingin membawa mobil ini jalan-jalan? Ye Chen mengangkat bahu dan berkata, mobilku sendiri, tidak bisakah aku membawanya? Gao Junwei balas tertawa dengan marah, Ye Chen, semakin kamu berpura-pura, semakin kamu kecanduan, kan? Kamu bahkan tidak kencing dan menjaga dirimu sendiri, kamu idiot, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk naik dalam hal ini? Mobil, Zhang Juan juga berkata dengan nada menghina di sampingnya, Churan, sulit bagimu untuk menikahi orang sampah yang membual dan tidak menulis draft. Wajah Xiao Churan sangat tidak berdaya, dan dia menatap Ye Chen dengan sedikit kecewa. Apakah orang ini sudah gila untuk mengatakan kata-kata yang tidak relevan pada kesempatan ini? Ye Chen tidak repot-repot menjelaskan, mengeluarkan dua kunci gelang yang dapat dipakai dari sakunya, memegangnya di tangannya, mengguncang Limo yang bertanggung jawab atas pameran mobil, dan berkata dengan ringan, apakah kamu mengetahui dua hal ini? Limo tercengang saat melihat kunci gelang pintar yang dikeluarkan Ye Chen. Memikirkan apa yang dikatakan Qin Gang di telepon, jantungnya berdetak kencang. Sial, mungkinkah pemuda ini adalah Tuan Ye Chen Ye? Kanan, mereka sepertinya memanggilnya Ye Chen. Jadi dia buru-buru membungkuk dalam-dalam dan berkata dengan rendah hati, Tuan Ye, halo. Limo memberi hormat kepada Tuan Ye, saya telah bertemu Tuan Ye. Setelah selesai berbicara, dia buru-buru berbalik, menunjuk kedua supercar di belakang, dan berkata dengan hormat, Tuan Ye, kedua mobil Anda sudah siap dan dapat dibawa pergi kapan saja. Jika Anda tidak ingin mengemudi, kami dapat membantu kamu memindahkan mereka ke house. Orang-orang di sekitar semuanya tercengang. Bola mata Gao Junwei hampir jatuh ke tanah, sementara Zhang Juan terkejut. Bahkan Gao Junwei berani mengalahkannya, tapi saat dia melihat Ye Chen, dia membungkuk seperti cucu dan memanggilnya Tuan Ye. Yang lebih luar biasa lagi, menurut ucapannya, kedua mobil super sport ini milik Ye Chen. Apa sebenarnya yang terjadi? Xiao Churan juga tercengang, dan tidak mengerti apa yang terjadi untuk beberapa saat. Namun, memikirkan hadiah villa besar dari Wang Zhenggam untuk Ye Chen, dia langsung menebak sesuatu di dalam hatinya. Ye Chen ini pasti pergi untuk menunjukkan Feng Shui kepada orang kaya lagi dan membodohi mereka. Saat ini, Gao Junwei buru-buru berkata kepada Limo, manajer Li, Anda pasti telah melakukan kesalahan. Pria ini bernama Ye Chen, dan dia adalah menantu keluarga Xiao yang terkenal tidak berguna di Jinling. Dia sama sekali bukan Tuan Ye. Zhang Juan juga memandang manajer itu dengan patuh, dan berkata, manajer, lihat betapa miskinnya Ye Chen, bagaimana dia bisa menjadi seseorang yang mampu membeli mobil sport mahal. Saya pikir dia baru saja membeli 2 ponsel Xiaomi di Taobao. Huan, berani datang ke pameran mobil untuk berpura-pura menjadi penindas, jangan sampai tertipu olehnya. Ye Chen mendengus, menarik Xiao Churan yang saat itu bodoh, dan berjalan menuju Aston Martin 177. Baru saja, penjaga keamanan yang bersumpah untuk melindungi mobil ini dan mencegahnya disentuh oleh orang lain, melihat bahwa Limo begitu sopan kepada Ye Chen, jadi dia secara alami menyerah. Ye Chen meraih tangan Xiao Churan dan berjalan ke kursi pengemudi Aston Martin 177. Gelang itu baru saja mendekati pintu mobil ketika dia mendengar bunyi bip. Segera setelah itu, lampu depan seperti mata hiu langsung menyala. Layar LCD dan lampu sekitar di dalam kabin juga menyala secara bersamaan. Sepasang pintu gunting ikonik Aston Martin 177 juga terangkat secara otomatis dan perlahan.
Bab 160. Saat Ye Chen membuka kunci Aston Martin 177 dengan gelang pintar, semua orang di tempat kejadian tercengang. Semua orang berseru dalam hati, Aston Martin 177 ini benar-benar milik Ye Chen. Gao Junwei juga tercengang, apa yang terjadi? Bukankah Ye Chen adalah menantu pengganti? Bagaimana dia bisa membeli mobil semahal itu? Zhang Juan bahkan lebih terkejut lagi, ini terlalu sulit dipercaya. Bisakah pria yang makan makanan lunak ini membeli Aston Martin 177? Kali ini, Ye Chen membawanya ke depan pintu kopilot, dan berkata sambil tersenyum, sayang, masuk ke mobil, aku akan mengantarmu jalan-jalan. Xiao Churan bertanya dengan wajah bingung, apakah mobil ini benar-benar milikmu? Ye Chen mengangguk, tentu saja, kuncinya ada di sini, apakah suamiku masih bisa berbohong padamu? Setelah selesai berbicara, Ye Chen buru-buru berbisik di telinganya, sayang, Qin Gang sebenarnya meminjamkanku mobil ini untuk bersenang-senang. Dia bilang dia ingin aku mengalaminya. Aku hanya berpura-pura menjadi agresif dengan Gao Junwei sekarang. Jangan ungkapkan itu, aku. Ye Chen sendiri tidak terlalu tertarik dengan kedua mobil yang terlalu mencolok ini. Jika Wang Daokun tidak mendengar istrinya ada di sini hari ini, dia bahkan tidak akan repot-repot datang untuk mengambil kedua mobil tersebut. Apalagi dia juga tahu karakter istrinya, dia tidak akan pernah mengendarai mobil seperti itu setiap hari, terlalu mencolok. Oleh karena itu, dia membuat kebohongan seperti itu, dan setelah mengajak istrinya mengalaminya, dia mengemudikan mobilnya kembali, dan menyerahkan kedua mobil itu kepada Li Mo untuk diamankan. Baru kemudian Xiao Churan tiba-tiba menyadari, dan pada saat yang sama dia merasa lega. Dia benar-benar takut Ye Chen akan terus berbohong kepada orang-orang besar itu, dan semakin dia berbohong padanya, semakin banyak masalah yang akan dia timbulkan. Karena orang lain meminjamkan mobil kepadanya untuk mengalaminya, maka dia tidak perlu terlalu khawatir. Memikirkan hal ini, dia merasa jauh lebih santai, dan dia juga penuh rasa ingin tahu tentang Aston Martin 177 ini. Meskipun Xiao Churan bukanlah wanita yang rakus akan kesombongan, dia tetap ingin duduk di mobil sport kelas atas dan mengalaminya. Jadi, dia membungkuk perlahan dan masuk ke dalam Aston Martin 177 yang super mewah ini. Ye Chen tidak terburu-buru untuk duduk, tapi melihat ke arah Gao Junwei dan Zhang Juan yang tertegun, dan berkata sambil mencibir, Diao Si hanya menggantung sutra, kembali dan hasilkan lebih banyak uang dan keluar untuk berpura-pura menjadi agresif, agar tidak mempermalukan dirimu sendiri. Setelah selesai berbicara, dia tidak repot-repot memperhatikan ekspresi pucat di wajah kedua orang itu, duduk di kabin pengemudi dengan anggun, dan menekan tombol untuk menyalakan mesin. Dalam sekejap, deru mesin bertenaga mobil super sport itu bergema di seluruh ruang pameran. Xiao Churan belum pernah mengendarai mobil mewah setingkat ini, duduk di kursi pengemudi, menelan ludah, memegang kemudi dengan penuh semangat, dan menyalakan mobil. Mobil mewah papan atas Aston Martin 177 meluncur perlahan di depan mata semua orang, menuruni lereng di sisi lain stand, lalu langsung meluncur keluar dari ruang pameran. Aura yang kuat segera menimbulkan keributan. Gao Junwei tercengang, apakah mobil ini benar-benar termasuk sampah seperti itu? Bagaimana situasinya? Wajah Zhang Juan juga pucat, jika kedua mobil ini milik Ye Chen, bukankah dia akan sangat menyinggung perasaannya sekarang? Dia tidak dapat menahannya, tidak mungkin, bukankah dia menantu keluarga Xiao yang tidak berguna? Dari mana kamu mendapatkan kunci mobil? Gao Junwei tidak bisa menerimanya. Ye Chen benar-benar mampu membeli Aston Martin 177 ini, jadi dia mengertakkan gigi dan berkata, kabel itu pasti kunci mobil curian. Li Mo, sang manajer, sangat marah ketika mendengar ini, beraninya kedua pelacur ini menghina Tuan Ye. Itu hanya mencari kematian. Dia menoleh untuk melihat ke arah Gao Junwei dan Zhang Juan, dan memarahi dengan sangat marah, kamu telah menyinggung Tuan Ye, beraninya kamu menggonggong di sini. Saat dia berbicara, dia langsung memerintahkan pengawalnya, pukul aku dengan keras. Gao Junwei dijatuhkan ke tanah oleh pengawalnya sebanyak 3 kali dan 2 kali tendangan, kemudian dia dijambak rambutnya dan dipukul dengan keras di wajahnya, dan segera dia dipukuli hingga ke kepala babi. Rambut Zhang Juan acak-acakan dan mulutnya bengkok, Gao Junwei juga terlatih-tatih kesakitan. Setelah menghajar mereka berdua dengan keras, Li Mo langsung meminta seseorang untuk mengusir mereka keluar dari ruang pameran.
Gao Junwei berbaring di lantai beton dan mengumpat dengan marah, "Sialan, siapa Ye Chen ini?" Zhang Juan berkata dengan marah, "Dia hanya menantu laki-laki. Menurutku dia paling banyak hanya seorang sopir. Tidak mungkin dia adalah Tuan Ye." Mulut Gao Junwei berbusa, dan berkata, "Dia Osi yang bau, aku tidak akan pernah melepaskannya." Setelah selesai berbicara, dia mengertakkan gigi dan berkata dengan ekspresi muram, "Dan Xiao Churan, jangan coba-coba melarikan diri dari telapak tanganku. Di sini Aston Martin 177 sudah membuka pusat pameran. Mobil sport super mewah ini telah menarik perhatian banyak orang di jalanan. Ini adalah pertama kalinya Xiao Churan mengendarai Aston Martin 177, dan Xiao Churan merasa itu sangat baru. Bagaimanapun, ini adalah supercar terbaik dunia, dan hampir semua anak muda berharap mendapat kesempatan untuk merasakannya. Namun, keingintahuan Xiao Churan tentang hal itu hanyalah sekedar rasa saja." Sebelum Ye Chen berkendara jauh, Xiao Churan berkata kepadanya, "Ayo kita kendarai mobilnya kembali, dan jangan sampai Tuan Qin mendapat masalah." Ye Chen berkata, "Apa yang kamu takutkan? Tuan Qin mudah diajak bicara." "Itu tidak pantas." Xiao Churan berkata dengan serius, "Bagaimanapun, kita sudah mengalaminya, jadi ayo kembalikan mobilnya dan pulang." Melihat kegigihannya, Ye Chen sedikit mengangguk. Segera, ia mengemudikan mobilnya kembali ke showroom dan memarkirnya di booth. Begitu dia turun dari mobil, Limo menyapanya dengan hormat dan bertanya, "Tuan Ye, bagaimana perasaan Anda? Apakah Anda puas?" Ye Chen mengangguk, dan berkata dengan suara rendah, "Anda dapat membantu saya menemukan tempat untuk menyimpan kedua mobil ini terlebih dahulu, dan saya akan meminta Anda untuk mengambilnya ketika saya membutuhkannya dalam beberapa hari." Limo tidak berani bertanya lagi, dan buru-buru mengangguk, "Tuan Ye, jangan khawatir, saya akan menyimpannya dengan aman untuk Anda." Ye Chen tersenyum puas, dan berkata, "Kalau begitu aku akan kembali dengan istriku dulu." "Tuan Ye, saya akan mengantarmu pergi." "Tidak dibutuhkan." Dalam perjalanan pulang, Xiao Churan tidak bisa menahan nafas. "Awalnya saya mengatakan bahwa saya akan mencoba menegosiasikan daftar pusat konvensi dan pameran, dan mengundang mereka untuk berpartisipasi dalam upacara pembukaan besok, tapi sekarang sia-sia lagi." Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, "Sayang, apakah studiomu siap mengumumkan pembukaannya secara resmi?" "Benar," Xiao Churan berkata, "setelah persiapan selama berhari-hari, hampir siap untuk bisnis." Berbicara tentang ini, Xiao Churan berkata dengan sedikit melankolis, "Sayang sekali, saya tidak dapat mengundang orang-orang bergengsi untuk datang mendukung saya, jadi saya hanya mengundang beberapa teman sekelas, dan Anda serta orang tua Anda akan berkumpul." Ye Chen mengangguk, tetapi dia berpikir dalam hatinya, tidak dapat menemukan orang terkenal untuk bergabung dengannya. "Suamiku akan membantumu menemukannya." Wang Feixue dari grup Di Hao, Song Wanting, wanita tertua dari keluarga Song, Qin Gang, kepala keluarga Qin, Wang Zenggang, kepala keluarga Wang, raja bawah tanah, dan Bao Fugui, kepala keluarga Paviliun Harta Karun. "Saya kenal banyak orang besar yang termasuk yang terbaik di Jinling, dan mereka semua harus memanggil saya Tuan Ye. Jika saatnya tiba, selama saya memberi perintah, saya bisa membiarkan mereka datang untuk mendukung studio istri saya, dan urus-urusan istriku. Studio istri pasti akan menimbulkan sensasi di Jinling." Memikirkan hal ini, dia segera mengedit pesan dan mengirimkannya ke orang-orang ini di WeChat. "Studio istri saya akan dibuka besok pagi, mohon luangkan waktu untuk datang dan mendukung kami." Bersambung.